Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari RRI Serui, saya Hans Pansai mengucapkan selamat malam dan senang sekali ya rasanya maksud kami senang rasanya menjumpai Anda dalam siaran obrolan budaya RRI Net, produksi RRI Serui malam ini. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, Papua umumnya memiliki banyak ritual khas yang dikenal tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya adalah seni tato pada tubuh manusia. Pendengar, seperti apa masyarakat pada zaman dulu mengenal tato serta menjadikan seni tato ini sendiri sebagai bagian dari ritual adat yang harus dilakukan sebagai dan menjadi identitas diri dari suku tersebut, dan apa sih nilai budayanya. Nah, juga terdapat nilai budaya di dalamnya yang pastinya ya. Nah, pendengar, bahkan pemirsa RRI Net, obrolan budaya malam ini kita akan membahas terkait nilai budaya di balik seni tato suku Berbai Yapen Timur. Nah, pendengar, kini telah hadir bersama kami di studio kedua narasumber kita, yang pastinya ada Kepala Suku Berbai Yapen Timur, Bapak Bendon Waimuri. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Iya, puji Tuhan. Nah, yang berikut ada Ketua Dewan Adat Yapen, Bapak Willem Saman Bondai Eso. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar nih? Baik. Puji Tuhan ya, kedua orang tua terkasih kita malam ini dalam kondisi sehat-sehat. Kita malam ini dalam obrolan budaya bersama RRI Serui. Nah, pendengar serta pemirsa RRI Net, siaran obrolan budaya malam ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di YouTube bahkan Facebook RRI Serui. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, secara garis besar budaya tato merupakan tradisi yang memang diperkenalkan turun-temurun ya pada suku adat-adat tertentu. Nah, tradisi tato ini juga terbilang sudah hampir punah, bahkan tradisi tersebut kini hanya tersisa pada generasi tua saja. Sedangkan sekarang ini sangat sulit sekali ya kita jumpai generasi muda Papua yang bertato dengan bermotif tradisional. Nah, karena sebagian generasi muda saat ini atau generasi muda milenial lebih menyukai tato temporer yang biasanya digunakan bahkan dapat dihapus sewaktu-waktu. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk mengetahui seperti apa tradisi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat suku Berbai di Kepulauan Yapen, tentunya di Yapen Timur secara khusus yang mendiami Kabupaten Yapen, kita langsung ke kedua narasumber kita malam ini. Ada Bapak Bendon Waimuri juga Bapak Willem Saman Bondai. Kita berbicara soal tato tradisional. Bisanya digambarkan seperti apa saja terkait dengan hal tersebut, kita akan dengarkan bersama. Saya ke Bapak Willem Saman Bondai dulu nih, selaku Ketua Dewan Adat Kepulauan Yapen. Bapak ini kita berbicara soal tato tradisional. Nah, ini bisa digambarkan seperti apa masyarakat adat pada zaman dulu mengekspresikan budaya mereka melalui seni tato tradisional, Pak. Ya, baik, terima kasih. Memang seni budaya kita banyak, terutama salah satunya tato. Ini memang tidak pada semua suku. Ya, ada suku-suku tertentu dan juga ada suku yang menggunakan tato itu secara terbuka dan ada yang secara tertutup. Artinya hanya mereka baku tahu di dalam keluarga dan sukunya saja kalau itu sebagai simbol-simbol untuk menentukan kedudukan, menentukan hubungan kekeluargaan, ya. Tetapi ada juga yang menggunakan secara terbuka, dan itu memang dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan hierarki adat, ya. Tetapi sekarang ini
banyak suku-suku di luar Papua juga Iya. yang menggunakan itu. Dan kemudian yang dipopulerkan oleh anak-anak milenial menggunakan yang berbagai gaya, ya. Baik. Kemudian kita punya yang ada di suku-suku kita ini. Ya. Memang kalau atas izin dari suku atau pemiliknya itu sebenarnya disampaikan kepada anak-anak mudanya, boleh tidak dipakai seperti yang lain secara terbuka, vulgar, atau ini hanya untuk karena ada nilai sakralnya, sehingga memang tidak bisa untuk dipakai secara luas. Jadi saya lihat seperti itu, ya. Masih banyak lagi seni budaya kita yang belum ditulis, karena memang bagian ini entah kapan, tapi mudah-mudahan dengan presiden yang baru nanti, semoga ya Pak. Ya, perlu bahwa apa itu kekhususan Papua kan? Ternyata kekhususan karena budaya. Baik. Ya. Khusus Papua itu karena budaya. Khusus Aceh karena Islam. Nah, khususnya karena budaya, tapi tidak ada yang mengurus. Ya cenderung semua ke uang. Ke uang semua. Ya mudah-mudahan dengan presiden yang baru ada sebuah lembaga atau kementerian atau apa yang mengurus secara khusus suku-suku yang ada di sini, sehingga seluruh kekayaan budaya Nusantara yang ada di Papua itu bisa ditulis, diangkat dan dilestarikan. Ya, seperti itu. Salah satunya adalah yang lagi kita bicarakan malam hari. Oke. Ya, dan Bapak ini masih terkait dengan pemberian tato, ya. Pemberian tato apakah hanya pada orang dewasa saja saat itu atau seperti apa? Mungkin pemberian tatonya mungkin hanya kepada orang dewasa saat itu saja, atau mungkin generasi berikutnya mungkin bisa diberikan tato juga, seperti apa begitu Pak? Yang saya sampaikan tadi, pemberian tato itu kan simbol-simbol yang sehingga bisa diberikan pada anak-anak yang mungkin setelah lahir, setelah pada umur tertentu, harus dikasih tanda yang tadi. Jadi ini baru lahir langsung diberikan tanda, ya, boleh? Biasanya itu diatur dalam sukunya masing-masing, ya. Karena semua itu ada ritualnya untuk pemberian itu. Sehingga kita akan melihat, ya, kalau suku ini ritualnya seperti apa ketika mau dipasangkan tato yang tadi. Nah, nanti kita akan mendengar dari Yapen Timur salah satu. Mungkin suku-suku lain juga ada. Tetapi bukan hanya suku Berbagai saja. Tetapi mungkin mereka belum mengangkat itu, ya. Kalau kita lihat di daerah A3 di Sorong, di Manokwari, di Arfak, itu tuh Sorong, ada yang di wajahnya ada tiga tindik, tiga tindik, dan itu punya arti semua. Sehingga ketika berpapasan mereka tahu ini artinya apa, atau ini orangnya ini dia bangsawan atau bukan, ya. Dan saya pikir semua ada, cuma itu tadi dalam hidup kemerdekaan di selama integrasi ini, bagian-bagian itu takut untuk explore karena ada perbedaan budaya antara penugasan yang dari Melayu ke sini bertemu dengan Melanesia Papua di sini, kemudian ini jadi pertentangan, kemudian lebih banyak menyembunyikan demi keamanan, padahal itu memang era-era waktu itu dengan adanya Trikora, operasi militer itu perbedaan budaya itu sangat membuat. Nah, tetapi kita berharap di era sekarang ini diberikan ruang yang cukup, sehingga yang tadi saya bilang harus ada semacam kementerian atau apa yang urus suku-suku ini, urus suku-suku ini, sehingga semua kekayaan budayanya bisa ditulis dan digunakan tanpa rasa takut. Betul sekali. Seperti itu. Iya. Baik Bapak, di Kepulauan Yapen kita punya 7 suku yang mendiami pesisir Yapen sampai saat ini. Nah, apakah seni melukis tubuh ini sendiri seperti tato menjadi keharusan
Apakah ini menjadi keharusan bagi setiap suku, Pak? Itu yang saya bilang tadi, dia kan merupakan ritual yang melambangkan posisi, melambangkan status, dan sampai hari ini sebenarnya masih berlaku. Tetapi kemudian ada pandangan dari agama ahli agama tertentu bahwa kalau menggunakan tato itu berarti mengikuti ajaran ini, tidak boleh. Jadi ini semua yang saya bilang tadi perlu ada diurus sehingga kemudian mempertemukan semua pandangan sehingga budaya yang baik ini bisa diterima oleh semua pihak, sehingga pemilik budaya ini juga ketika menggunakan itu dia tidak merasa takut, tidak merasa nanti disisihkan seperti begitu. Iya, betul sekali ya Bapak. Ini untuk menjadi keharusan. Kita kan di Kepulauan Yapen punya 7 suku. Nah, di antara 7 suku ini suku mana yang tak pakai tato? Maksudnya yang tidak punya tanda tindik seperti begitu, Pak? Di antara 7 suku yang ada. Kalau saya lihat ya, dari kecil melihat hampir semua suku itu ada. Baik. Ada. Cuma yang tadi sampaikan, keberanian untuk menggunakan. Ya, menggunakan. Sehingga kalau Bapak Waimuri yang tua dari kita semua punya itu pihak akan menjelaskan. Tetapi kami dari posisi sebagai ketua Dewan Adat, memang kami akan untuk presiden yang baru itu kami minta itu bagian-bagian dari budaya. Harus ada terobosan baru. Harus menghilangkan rasa takut untuk menggunakan budaya sendiri. Bahwa budaya itu sebuah kemerdekaan diri yang harus dihormati oleh siapa juga. Dan kita saling menghormati antara satu budaya dan budaya lain, dan saya pikir persatuan itu akan indah hanya dalam pertemuan budaya. Betul sekali, karena tidak ada kepentingan di sana kalau budaya itu masing-masing dengan dia punya dan saling menghormati dan saling mengakui. Seperti itu. Baik Pak, ini kehidupan masyarakat dulu sangat berbeda sekali dengan saat ini ya Bapak. Nah, apakah pemberian tato ini sendiri menjadi identitas dari suku yang dapat membedakan satu suku satu dengan yang lain, Pak? Kayak masih di Bapak. Iya. Ya, jadi kalau pertemuan antar suku kan mereka sudah bisa lihat, ini suku dari sini, tapi arti dari simbolnya itu, Pak. Itu ya dimengerti dalam suku itu sendiri. Baik. Nah, dari pemberian tato ini sendiri pada tubuh seperti gambar-gambar tertentu, apakah ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat, Pak? Ada ya. Seperti apa ceritanya itu, Pak? Sedikit aja. Kepercayaan mereka terhadap sebelum Injil masuk itu, kan ada kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang mereka anggap, ya itu akan dibuat dalam bentuk-bentuk seperti itu. Dan setelah Injil masuk ada banyak terjadi penyempurnaan sehingga itu tetap jalan. Misalnya Katolik itu tidak menghapus, dia melindungi dan menjalan. Tapi kalau di Protestan hampir menghilangkan, dan itu kemudian terjadi pertentangan. Tetapi dengan perubahan zaman sampai sekarang ini ada anak-anak muda yang kemudian melihat di suku itu, dia kemudian menampakkan lagi, tapi dengan cara untuk membuat dia lebih terlihat kontemporer ya. Nilai-nilai kesakralan, nilai itu tidak lagi jadi perhatian dia, tapi dia hanya menampakkan sebagai budaya dia. Tapi dia sendiri tidak mengerti apa arti dari simbol itu sendiri. Nah, ini dari simbol-simbol ini sendiri, Pak, biasanya simbol apa saja yang bisa digunakan? Mungkin ada simbol-simbol mungkin seperti matahari atau mungkin lain sebagainya. Kalau kita di sini kan ada ikan, ada cerita-ceritanya sendiri. Mungkin dari ikan ada ceritanya. Kalau kita lihat dulu rumah-rumah terutama di Seru ini, rumah-rumah itu pasti ada ukiran. Ukiran-ukiran punya makna, dan ukiran-ukiran itu juga diterjemahkan yang nanti kemudian dibuat ke dalam tubuh ya, seperti itu. Kalau kita lihat dulu itu warna, kalau lihat dari ukiran warna, kalau ini yang warna merah, kuning dengan hijau ini, kalau ini berarti suku ini. Kalau warna ini yang melebur ini berarti suku ini. Tetapi hampir di semua rumah itu
identitas mereka itu mereka rupanya ukir-ukiran. Iya. Dan bentuk apa ya, kosen ya. Kosen, iya. Itu juga kita lihat tidak ada yang lurus, dia macam bentuk macam-macam sesuai dengan kearifan dari suku itu. Baik Bapak. Ya, pendengar dan pemirsa RRI.net, kita masih dalam obrolan malam ini dan saya ke Bapak Benan Waimuri dulu sebagai suku Berbai di wilayah Yapen Timur. Iya, Bapak ini biasanya bisa dijelaskan dulu ya Bapak, seperti apa tradisi tato tradisional yang dikenal oleh suku Berbai itu sendiri Pak? Bapak silakan. Baik, selamat malam. Iya. Maikai. Tato itu berasal dari bahasa Tahiti. Kemudian kalau bahasa Berbai atau sekitar pesisir pantai Yapen sampai di Arui sini, itu sebut toi. Toi itu artinya tanda gambar atau lukisan begitu. Kalau Taipi? Iya. Toi. Kalau toi itu artinya menulis begitu. Toi turun laut ke sana semua begitu. Iya. Nah, kemudian dia dari Tahiti. Iya. Tahiti ini pulau di kepulauan Tahiti atau di Polinesia. Ya. Nah, Polinesia. Itu Hawaii, Tuvalu, Samoa, Cook Island, dan seterusnya. Nah, kita lihat kenapa dia bisa masuk ke Papua, terus ke seluruh dunia. Nah, karena itu nanti dari kepulauan tadi Polinesia, yang mungkin menyebar melalui perdagangan atau ini dia ke Mikronesia, Kepulauan Marshall, Caroline Island, Mariana Island, Kiribati. Nah, itu yang kedua. Dari situ dia muncul masuk ke Melanesia, iya. Kepulauan. Nah, dia kalau sudah masuk ke Melanesia, dia sudah mulai dari Solomon, di Caledonia, Bismarck, atau Selandia Baru, di seluruh laut tambah bilang Selandia Baru, begitu. Dari situlah dia masuk ke New Guinea. Iya. Dari Pasifik, ini dia masuk ke New Guinea, di Yapen, di mana mulai timbullah budaya tato itu. Tato itu memang bahasa ini bilang decoration body. Nah, decoration body atau mengukir tubuh atau seperti itu. Lama kelamaan dia menjadi gaya hidup, style. Dia menjadi style life, gaya hidup. Tapi yang disesal dia sudah keluar dari budaya yang sebenarnya. Bisa dilarang. Karena sudah tato itu sudah tidak sesuai lagi dengan adatnya, itu mulai tato paha apa segala macam. Tapi adatnya ada. Kira-kira begitu untuk mengenai adat itu. Tato. Jadi Bapak ini untuk pembuatan tato sendiri biasanya bahan-bahan apa saja yang digunakan? Serta saat itu alat apa yang dipakai? Iya, kalau tato dari biasa nenek orang itu pakai duri lemon. Ya, duri lemon. Ini alatnya ini. Yang sudah dibersihkan, disteril, kemudian arang. Arang juga bisa. Tapi yang saya lihat aman itu mereka pakai arang belanga. Arang belanga. Jadi nanti ditusuk-tusuk sudah gambarnya baru oles di arang. Jadi aman.
Nah itu selain itu tidak ada campuran-campuran lain selain arang, terus alatnya digunakan jarum dari lemon itu sendiri. Barusan mengenal jarum ini baru mereka pakai jarum. Yang mama dorang begitu. Kalau nenek dorang pakai duri lemon. Kalau mama dorang itu sudah jarum. Jarum itu ada batas ikat dengan benang supaya dia masuk dalam. Ya cukup bisa dia. Itu saja, baru nanti dioles ya nanti langsung dia tidak infeksi. Yang penting mereka kerja dia steril. Nah itu sudah steril. Alatnya itu sudah tidak banyak. Nah ini berbeda sekali dengan zaman sekarang menggunakan jarum ya. Itu punya banyak efek pastinya ya Pak. Dari duri lemon itu sendiri ada efek tidak Pak? Ya. Dari duri lemon sendiri itu ada efek tidak? Maksudnya ada mungkin pengaruh apa begitu? Ya, digunakan di kampung kalau pakai duri lemon aman. Aman ya? Ya, tapi Jayapura kan pakai duri sagu. Iya. Beda lagi ya. Di sini saya tanya mama dorang kalau duri sagu, salah dia patah tinggal dalam sudah. Itu dia. Bertanda. Dia kuat. Iya. Yang penting kasih batasnya supaya jangan masuknya dalam. Berarti ini masalah ukuran juga, ukuran duri ini. Iya, ukuran duri dia tidak boleh sampai. Terus di daerah yang ada otot itu dia tidak boleh masuk. Tidak boleh ya. Bapak ini untuk letak tato sendiri, letak sasaran tato yang dibuat di tubuh manusia ini, bagian mana yang biasanya menjadi sasaran empuk untuk pemasangan tato ini sendiri? Biasanya kalau yang saya lihat ya, mungkin di suku-suku lain ada juga, tapi yang saya lihat itu di tangan, bahu, ya di tangan bahu. Laki-laki juga bisa di dada, tapi laki-laki yang kalau dadanya berbulu itu tidak bisa. Seperti saya dan Pak Ketua ini kan dada berbulu. Dada berbulu iya. Mama bilang tidak bisa ditato. Dicukur lagi nih Pak. Bulunya bagaimana? Begitu. Terus ada juga di ini, tapi ini berbentuk ukiran titik begitu. Jadi ukirannya itu bentuknya seperti apa? Maksudnya seperti titik-titik di wajah atau mungkin ada gambaran petir atau matahari gitu mungkin? Iya. Tapi di bagian tubuh ini juga pasti ada ceritanya sendiri Pak? Iya ada. Jadi ukiran itu sampai terakhir ini hampir sudah mulai hilang. Artinya mereka sudah tidak mau pakai karena ada yang bilang kalau tes polisi, tentara kalau betul sekali Pak. Tato dicek lagi. Tapi kalau tato di Jakarta kan beda. Jadi di celana dalam juga bisa tato. Itu kalau di Papua tidak. Iya betul sekali. Ya, jadi tato di bahu. Nah di bahu ini ceritanya. Di bahu itu bisa ada gambar burung mambruk. Itu khusus untuk yang mambruk itu kan lambang apa namanya? Mambri begitu. Mambri di satu suku macam suku Wariasi begitu. Nusiari terus Wariasinya dia yang panglima perang begitu. Dia yang bisa tato burung mambruk. Di tangan kanan. Kalau laki-laki berbaik lagi tapi tinggi-tinggi, badan kuat, itu bisa tato kasuari begitu. Kasuari ini berlambang apa lagi nih Pak? Itu kuat. Kuat juga. Ya, kuat berkasa. Iya. Jadi itu kan begitu perempuan berbaik sampai diambai Serulau kemari. Iya. Nah, itu perempuan dong dulu pakai tato tapi yang bunga apa? Kembang-kembang. Remana itu bunga yang ada di tikar adat atau itu. Iya. Itu bilang daun remana. Daun remana. Tikar adat ya. Nanti kalau perempuan yang cantik sekali dari Berbai atau dari Arusai atau dari Menawi, itu dia bilang daun remana. Kokoya. Hiasan itu yang taruh bisa di depan tangan, sini
Dihias. Gitu. Apalagi perempuannya putih-putih sedikit tuh tatonya kelihatan manis sekali. Iya. Betul. Jadi kalau dia buang tangan begini, laki-laki dia ada satu macam jantung goyang Pak. Apalagi perempuan menawi dorangnya Bapak. Kayak gitu. Betul sekali. Oke Bapak, ini tato ini berlaku sama orang dewasa saja atau anak-anak juga? Ini secara khusus buat perempuan saja atau laki-laki Pak? Oh iya, perempuan laki-laki tapi beda. Beda ya? Nah, perempuan dong yang gambar ikan tadi. Apa gitu? Perempuan dong yang pakai ikan, gambar ikan. Terus ukiran yang di atas tikar adat itu. Tikar adat itu ada ukiran khusus. Nah itu yang bisa taruh di perempuan. Artinya gambar dia itu sebuah tikar, tempat tidur yang aman. Nah kalau di seluruh ke sana kita mandau. Mandau. Nah, andau remana, artinya tikar yang diukir. Baik. Nah, macam kalau laki-laki di Sumber Babar, Penggayu Malam, baru dia punya cinta kah begitu bikin dia pergi ketemu ini repot. Iya. Itu kan dia menyanyi dan waya andau remana dia go. Sumina yang remana dia go. Sambil dayung. Nah, hati buat takaruan kok bikin sampai sepatu takaruan sampai saya udah kilo baik. Jadi perempuan itu dia. Iya, betul sekali. Anda mana? Iya, begitu ya. Oke, dari fungsi dari tato ini sendiri seperti apa Bapak? Fungsi dari tato ini sendiri. Tato itu fungsinya itu sejarah. Itu sejarah, iya. Ini seperti apa Pak? Dari tato itu orang lihat sejarah masa lalu. Ada ceritanya Pak? Meliputi jati diri orang Papua, eksistensinya, martabatnya, hak hidup orang-orang Papua atau orang berbaik, orang 7 suku itu hakikatnya itu. Hakikat tato itu. Tato itu sebagai saksi bisu. Iya. Nah, begitu pakai tato udah sudah tahu dia dari sini. Iya, betul sekali. Dari sejarah masa lalu. Jadi kalau tato hilang, memang sejarah yang bagian ini akan hilang juga. Betul karena sekali. Kalau perempuan dia pakai yang itu loh, Bibin Sendri. Silakan Pak. Bilang kalau cari jodoh itu kan lihat bibit, bobot atau seperti itu. Nah, jadi ketika perempuan dia melihat laki-laki ini langsung dia tahu bahwa ini tertarik pada pandangan pertama. Mambri. Ya. Kemudian dia ini hebat. Kemudian dia mau, tapi laki-lakinya juga akan melihat ke perempuan itu apa yang dia pakai. Jadi fungsinya itu fungsi sosial banyak. Fungsi sosial ya Pak. Fungsi pertahanan, pertahanan banyak. Jadi dengan melihat simbol itu kita sudah tahu setiap orang dalam berkomunikasi, dan dulu kan semua pakai. Iya. Kalau kita lihat ya di tanah besar seperti Manokwari, itu dulu tidak ada kita lihat orang Arfak misalnya yang wajahnya bersih ya, pasti ada di hidung sini ada tindiknya juga hitam 3 ada di sini sampai A3 sorong sana, dan itu dipakai dan biasa seperti pergaulan. Tapi dalam pergaulan ke sini kemudian itu dianggap sesuatu yang misalnya tadi mau masuk pegawai itu tidak boleh ada. Mau ini sampai ke sini sudah ada larangan-larangan. Bukan larangan, mereka menyesuaikan karena kalau misalnya tetap pakai nanti tersingkir dari kehidupan. Sehingga kemudian karena tuntutan itu mereka nanti munculnya itu ketika tarian-tarian. Kemudian diukir sebentar, setelah itu selesai, atau ada acara-acara adat, prosesi adat begitu. Lihat orang pakai ukiran di badan di wajah. Sekarang kan ukiran dibikin saya garis-garis, padahal itu diambil dari arti-arti yang tadi dijelaskan oleh Bapak itu. Jadi kalau kita lihat sekarang pada saat ada acara-acara kemudian wajib pakai pakaian adat, kemudian yang tadinya ditato itu dia muncul dalam bentuk ukiran. Kalau kita pulang ke
kembali ke Manokwari hari ini atau ke Sorong, kita sudah tidak lihat lagi masyarakat yang jalan di kota, anak-anak yang baru naik ya, anak-anak asli di sana, yang wajahnya itu ada. Wajahnya ada. Dulu itu hitam, 3 titik, capek dia jalan dengan bangganya. Tapi sekarang karena tuntutan, kalau saya bilang tadi sebenarnya itu untuk anak Papua, sebenarnya tidak apa-apa, dia masuk tentara itu tetap karena dia budaya. Betul bagian ini kan yang belum didiskusikan, belum dibicarakan secara terbuka, sehingga kemudian mereka tidak segan-segan untuk menggunakan itu. Betul sekali, Pak. Dan itulah jati diri dari setiap suku ada situ. Jadi kalau dulu kau tidak bisa mengaku sebarang bahwa saya ini, karena kau mengaku tapi bukti ada di dia yang punya tanda. Dia yang punya tanda. Jadi yang lain tidak. Tapi sekarang ini saya bisa bikin tanda supaya dia mengaku saya, padahal bukan. Itu yang tadi. Berarti tanda yang sekarang berbeda dengan tanda yang lalu. Kalau tanda sekarang kan Bapak bilang tadi itu tato di celana dalam. Ya, seperti dia memberi, padahal tes tidak bisa. Tidak memberi. Jadi itu salah. Itu arti, fungsi dan arti kita yang dulu. Kalau sekarang, kalau saya melihat dia hanya muncul saat-saat tertentu di mana ada acara-acara ritual, pejabat, prosesi adat. Mereka yang mengerti itu akan menggunakan ukiran wajah dan badan itu sesuai dengan arti. Tapi hampir sekarang tuh pokoknya cacat bikin saya sudah jalan. Oke. Ya baik, ya pendengar, memang ya tato merupakan suatu seni melukis tubuh yang menggunakan tubuh manusia, dan itu menjadi tempat mengekspresikan diri kita ini di zaman dulu. Nah, pendengar, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya bersama RRI Serui. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke pendengar, masih dalam siaran obrolan budaya bersama RRI Serui malam hari ini. Pendengar, bahkan pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita masih berbincang-bincang malam ini dalam obrolan budaya terkait nilai topik kita terkait nilai budaya di balik seni tato dari suku Berbay Yapen Timur. Nah, saya kembali ke Bapak William Samuel ini. Saya sedikit penasaran ya. Ini tato banyak diartikan sebagai hal yang negatif. Nah, Bapak, ini berhubungan dengan perilaku seseorang. Nah, dari sudut pandang budaya sendiri, ini seni tato tradisional ini seperti apa, Bapak? Iya. Kalau kita lihat sekarang, tadi ada kelompok-kelompok ya. Iya. Kelompok-kelompok anak-anak muda, ada kelompok-kelompok pertemanan. Nah, baik. Mereka yang misalnya selalu berkumpul dengan dinamika hari ini, minum miras-miras dan lain-lain. Kemudian mereka menggunakan tato, itu vulgar dengan segala macam cara seperti yang tadi Bapak sampaikan. Baik. Kemudian bagaimana mungkin dia menggunakan tato di daerah terlarang dan dia buka begitu untuk dilihat. Dia mau pamerkan tatonya, tapi tatonya di daerah terlarang. Artinya ini yang kemudian dilihat oleh sebagian orang, kalau ada yang bikin tato, nanti kok sama dengan orang. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian pandangan, tetapi kalau
kita bisa menempatkan itu dengan satu pendidikan yang baik tentang budaya, arti itu, maka orang justru yang menempatkan tato pada daerah-daerah yang terlarang, tidak semestinya itu yang akan kemudian disoroti sebagai sesuatu yang terlarang. Itu tidak benar. Tato itu harus kau pakai seperti ini, seperti begitu. Jadi saya pikir stigma itu juga ada juga dipengaruhi oleh kepercayaan agama. Ada agama tertentu, ada yang bilang bahwa kalau seperti itu pengikut apa begitu. Harusnya tidak boleh lambang-lambang apa itu tidak boleh ada. Kalau kau percaya kupu tubuh itu, dibilang tubuhmu adalah rumah apa Allah ya. Betul. Sehingga kupu tubuh itu harus bersih, tidak boleh ada bercak-bercak. Ini kan soal pemahaman. Iya, betul sekali. Padahal kalau dia menggunakan tato adat, kemudian pikiran dan pandangan kegiatannya baik, yang menyelamatkan dia kan jiwanya. Tubuh yang dia tato itu nanti selesai tinggal di bumi dalam jadi tanah, itu tanah kembali kepada tanah. Jiwanya yang diselamatkan. Jadi bagaimana jiwanya itu bisa membawa tubuh ini untuk sebagai sebuah penyembahan. Baik. Jadi tato yang dia pasang itu tidak ada konotasi seperti tadi untuk menampilkan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu soal pandangan saja, tetapi tato sendiri sebenarnya hal yang baik kalau dilakukan sesuai dengan tatanan adat yang ada, untuk memberitahukan sesuatu yang baik dalam struktur adat itu. Tetapi kembali lagi dengan kemajuan yang hari ini, hampir itu hanya digunakan pada saat-saat ritual tertentu, kemudian mereka buat dalam bentuk lukisan dengan cat dan lain-lain yang setelah itu dia. Bahkan ada yang sudah dibikin jadi seperti yang tadi Jakarta, tempel dan plastik, cabut, selesai nanti hilang lagi. Dan saya pikir secara sadar kita sama-sama melestarikan, mengangkat kembali itu hal yang baik. Dan harapan kami bahwa budaya ini sampai hari ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam tata pemerintahan kita. Mudah-mudahan dengan presiden baru, seperti yang kami dengar ada semacam kementerian budaya yang khusus mengurus suku-suku yang ada di Indonesia. Berarti itulah kita melestarikan ragam budaya yang ada di sini, dan kita akan mengangkat sehingga kita saling mengenal, saling menghormati dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, dengan 350 di Papua dengan yang lain yang ada di tanah air kita yang hampir mungkin berapa ya, 600 lebih ya. Oke, ini secara khusus di Yapen, apakah tato ini menjadi simbol kasta? Silakan Bu, masih dengan Bapak. Atau mungkin Bapak mau jawab, silakan. Tato. Nah, ini terkait dengan secara khusus di Yapen simbol-simbol kasta. Nah, ini simbolnya punya cerita sendiri mungkin, Pak. Oh iya. Simbolnya tadi tergantung dari tiap suku. Tapi kalau di Berbai, di Berbai ya itu tadi yang saya sampaikan pertama, Mambri itu dia pakai simbol burung mambruk. Iya. Kalau di Biak Mambri, kalau di Berbai Mambari. Nah, Mambari. Iya. Mambari itu burung mambruk itu. Baik. Nah, burung mambruk itu yang dia jadi untuk simbol panglima begitu. Tato di sebelah kanan. Nah, sedangkan ikan tadi saya sudah jelaskan. Iya, betul. Ikan itu untuk perempuan itu. Simbol lain seperti ukiran muka perahu, tato tifa hias. Tifa hias. Itu
tifa yang kecil itu hanya untuk orang yang bisa pintar-pintar menabung, pintar menyanyi. Iya. Itu bisa dong pakai, di berbagai bisa dong pakai. Nah, itu yang tadi ketua sudah jelaskan. Kalau dari tato itu langsung kenal itu. Iya, betul sekali. Sebenarnya siapa itu? Begitu. Sudah ada tanda. Begitu. Silakan Bapak. Jadi ada di sana pantai, ada di darat. Ada di pantai itu yang tadi ada ikan, ada muka perahu. Baik. Nah, kan dorong di darat seperti Boriasi, Samuari. Nah, dorong itu tadi pakai burung itu. Burung cenderawasih bisa. Nah, ini dia berkembang terus, kadang mengikuti perkembangan contoh tahun 58 ke 60-an itu itu merah putih nih, lo sudah tato Garuda nih, udah ada yang tato di bahu. Iya. Nah, itu dong pakai juga. Nah, itu mengikuti tadi nih, tapi perkembangan. Jadi yang tadi saya bilang dia punya nilai perjuangan, sejarah. Dan kalau waktu ikut ini pasal di kampung pakai merah putih, pakai pejuang dia. Pakai pejuang ya. Tapi waktu Belanda itu tidak bisa kelihatan. Pakai baju tangan panjang terus. Garuda Kentara berarti polisi Belanda eksekusi. Lepu. Silakan Bapak. Ini contoh macam sapu bapak saja toh. Tinggal sorong, pakai Garuda. Pulang kampung itu kan pakai baju terus, jadi mama bilang kenapa baju terus, karena kalau bukan nanti Kentara. Seperti itu. Tapi kalau tato yang adat ini harus di tempat yang bisa orang lihat. Seperti bahu, tangan. Dengan sendiri yang mesti tempat yang kelihatan, tapi kalau sembunyi dia di dalam nanti tidak kelihatan. Gitu. Kira-kira penjelasan saja. Baik Bapak, silakan Bapak diteruskan. Bapak Ketua. Bapak Ketua. Jadi memang di dalam struktur di suku sampai ke mata-mata rumah itu, itu kalau di pesisir ini kan dihitung dari depan sampai ke belakang ada berapa kamar itu. Kamar depan itu biasa panglima. Yang di tengah itu kepala. Jadi kalau kepala itu dia punya tato itu beda dengan yang panglima. Kemudian mereka yang biasa diperintah untuk mencari ini, jadi ada struktur yang ada dan penggunaan tato waktu itu untuk menunjukkan struktur yang tadi. Betul sekali. Struktur yang tadi. Kemudian dengan kemajuan itu tato dia bergeser, dia muncul dalam bentuk-bentuk lain. Nah, saya sendiri melihat Sireu. Sireu dulu, Sireu itu sebenarnya yang lagi dibuat ini. Ini kan kita masih kehilangan Sireu yang dianyam itu. Sebenarnya kalau anyam dengan lamban dengan model begini, ini adalah kepala suku. Betul sekali. Kalau yang begini adalah panglima. Jadi dalam bentuk Sireu itu juga dia sudah dari tato sampai sekarang dia jadi Sireu. Jadi Sireu. Jadi semua ukirannya terletak di dalam Sireu itu. Kalau yang ini dia pakai, yang kepala suku punya tuh beda. Baik. Dengan panglima punya. Panglima beda dengan hulu balang atau macam-macam begitu. Sehingga saya melihat bahwa Sireu ini bagus dibuat, tapi makna dan arti daripada gambar yang ada di Sireu itu yang memang harus kita perlu untuk menggali lagi, sehingga macam hari ini Sireu itu dia ada di pesisir. Seru laut pakai, Ambai pakai, mungkin sampai di sana. Itu kan ada manik-manik yang masuk, kemudian diukir dan menampilkan kembali tadi bilang struktur apa? Gambarnya, motifnya. Struktur atau apa tadi? Dalam kehidupan tadi? Tatanan. Kalau dia maju, kepala suku punya pasti tidak ada yang pakai, cuma dia sendiri. Kemudian yang panglima perang punya,
Kemudian yang masyarakat biasa punya. Ya seperti itu. Berarti berbeda lagi ya Pak? Motif di dalam Sireu itu menunjukkan siapa orang itu. Betul sekali. Dan itulah yang memang saya sendiri ada lagi sudah beberapa kali diskusi untuk Sireu ini sudah bagus, tinggal motif itu yang kita jaga. Simbol-simbolnya itu, iya betul. Sehingga yang untuk kepala suku itu tidak bisa dua. Tapi yang untuk masyarakat pakai itu bisa banyak dan itu bisa kita. Sehingga kita ketika mengangkat seseorang sebagai anak adat, yang kita pakai kan bukan panglima perang punya, bukan kepala suku punya, anak-anak punya. Sebagai anak kita kasih pakai dia sebagai anak dalam rumah. Sekarang diangkat sebagai anak tapi kasih panglima perang punya yang dia pakai. Ini akhirnya karena dia pegang sudah. Kamu tak ada apa-apa. Betul sekali. Karena secara adat kok punya hak untuk dia. Padahal kok dia datang untuk tinggal dalam rumah supaya bisa hidup. Maka kasihlah yang dia sebagai anak supaya diberlakukan sama dengan anak-anakmu yang lain. Berarti ini berbeda lagi ya Pak dengan tadi tentang panglima perang untuk anak-anak. Tapi untuk prosesi adat seperti pernikahan atau pemindahan seperti itu, motif dari Sireu ini sendiri. Ya itu tadi. Ini yang saya bilang. Ada cukup kehilangan. Ini yang, dan itu saya pikir perlu penelitian kembali untuk mendapatkan sehingga penggunaan motif dalam itu bisa sesuai dengan struktur dan strata yang tadi disampaikan seperti itu. Itu yang kami kalau dari Dewan Adat kami berharap presiden yang baru itu ada semacam kementerian yang khusus mengurus suku-suku, sehingga semua dia punya kehidupan sampai budayanya itu ditata kembali, sehingga kemudian kita kembali kepada Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Ini jangan kita coba-coba untuk menghilangkan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia nih. Bikin semua seragam, balik kiri, balik kanan, waduh, bahaya. Jadi biarlah masing-masing dan dia punya, tetapi kita hidup rukun sebagai sebuah bangsa itu. Dan budaya kalau lestari itu indah, tapi ketika budaya itu mulai disingkirkan, maka orang yang punya dia mulai berpikir untuk ku cari jalan lain supaya bisa mempertahankan budayaku. Dan pasti ada kekerasan, pasti ada macam-macam begitu. Jadi masalah dengan sanksi dari mungkin seperti saya begini, salah menggunakan atribut seperti yang tadi Bapak sebutkan itu, sanksinya di zaman dulu di saat zaman dulu dengan sekarang itu apakah berbeda Bapak? Kalau dulu ada anak satu pakai salah, dia bapak harus ajarin dalam rumah duluan. Sebelum dia keluar dan keluarganya di sasaran. Itu tapi kalau sekarang ini kita harus hati-hati karena memang tidak terasa, tapi menyalahgunakan simbol adat dalam acara-acara sakral, pernikahan, itu biasanya berakibat keluarga itu hidupnya berantakan. Ya. Contoh yang paling gampang soal bayar mas kawin. Ya. Ketika anak itu dia yang bayar, dia bayar. Kita ini urusan adat banyak Betul. Dia bilang urus datang, dia bilang, kenapa saya pukul sama itu kan bikin apa? Urusan kan kemarin minta 300 juta, saya sendiri yang bayar. Baik. Nah, aku pukul dia karena yang kau kasih itu bukan mas kawin. Iya. Mas kawin itu ada nilai ritual yang kemudian menyatukan keluarga. Sehingga kau mau berbuat, kau pikir, aduh, kemarin Om Don yang minta dia jadi. Pikir dua kali. Saya kasih ke Om Don dulu ini. Karena yang bertanggung jawab untuk anak perempuan yang masuk dalam tuan perumahan ini Om Dorang. Karena yang permintaan Om Dorang. Yang bayar dia Om Dorang. Anak tadi dia bertindak karena dia merasa dia yang bayar. Maka dia berhak untuk melakukan apa saja untuk anak. Di situ kehilangan nilai. Artinya ini yang menyebabkan tadi bertanya bahwa apa sanksinya? Lebih banyak sanksinya sanksi-sanksi moral dalam kehidupan. Macam saya ceritakan tadi, karena dia merasa bahwa dia yang baik, dia Om Don mau bicara, dia bilang, kamu kemarin kasih apa? Semua tidak kasih apa-apa. Saya yang bayar dia, saya pukul dia, kamu apa?
nilainya hilang. Iya. Tapi ini yang kemudian dalam beberapa hal kalau saya hadir saya bilang ini dia pom tua mana? Om bagaimana? Kemarin Om ikut bayar harta kah tidak? Karena piring kepala itu wajib Om yang taruh. Tidak boleh tidak. Iya. Ya itu. Baru nanti karena hartanya besar, Om kandung dong tidak cukup, Om jauh semua kasih. Tapi ketika dong antar ke sana yang minta harta, kok kasih makan orang banyak juga. Karena kok minta besar yang antar banyak. Dikembalikan lagi. Nah karena kok kasih makan banyak, maka dia nilai bado habis. Jadi saya pikir apa tadi bicara sanksi-sanksi, tadi kami ini lagi mau menata kembali. Memang kami sendiri tanpa bantuan pemerintah. Baik. Karena kita berharap karena negara ini sudah kasih undang-undang untuk kita, pemerintah yang memimpin ini juga membuat sebuah kementerian untuk mengatur suku-suku ini supaya barang-barang tadi itu kita bisa atur baik. Besok anak-anak mau pergi Minang itu, mereka pergi ke toko Om dulu. Kalau Om belum setuju, tidak bisa karena itu kau harus sayang kau Om ini. Nah, jadi waktu Kamdop keluarga bermasalah, ketika Om bicara, kau tahu bahwa Om ini yang lindungi kita. Sekarang nilai ini tidak ada di anak-anak kita karena tidak pernah kasih tahu Om, terus merasa diri su hebat, su kaya, dia bayar. Tapi yang dia langgar adalah budaya kita, adat kita nilai yang ada di dalam itu hilang, sehingga keluarga dia punya uang banyak, tapi keluarganya kemudian tidak harmonis sampai pada akhirnya berujung perceraian. Karena itu nilai budaya dalam pernikahan mulai dari kasih tahu, Minang sampai bayar mas kawin sampai menikah itu ada nilai yang jangan dilanggar. Jangan karena kau uang banyak terus kau mau langgar ya. Tetap itu salah satu contoh ya. Iya, betul yang terjadi. Ya, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun berada, perbincangan kita malam ini semakin seru ya. Nah, ini masih terkait dengan topik kita dan saya masih menemani Anda dalam obrolan budaya malam hari ini bersama kedua narasumber kita. Dan saya kembali kepada Bapak Bendon Waimuri, Bapak selaku Kepala Suku Berbay. Nah, Bapak ini nilai dari budaya yang terkandung dari simbol-simbol tato ini sendiri untuk suku Berbay seperti apa Bapak? Adakah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Nilai yang tadi Bapak sudah sampaikan itu. Dia punya nilai sejarah. Dia punya nilai sejarah, jati diri, eksistensi, martabat dan hak hidup orang-orang Berbay di tanah leluhur ciptaan Tuhan. Itu nilainya. Jadi kalau ada yang bertanya tentang kenapa orang Berbay pakai ini, artinya apa, yang tadi saya sudah sampaikan waktu tadi, itu sejarahnya. Begitu orang melihat tato, orang melihat jati dirinya, eksistensinya, itu dia orang Berbay atau dia orang Papua. Cuma dalam hal ini kita butuh seperti tadi Ketua bilang itu, kita butuh penataan. Penataan, betul sekali. Karena dia dalam perkembangannya mungkin dilepas dengan yang lalu. Sehingga ini yang tadi Ketua katakan ada kementerian khusus yang nanti kita kembali ke penataan. Penataan itu berlanjut sampai di suku-suku itu ada semacam sanggar begitu, sehingga Dewan Adat itu bisa memanggil bapak-bapak tertentu yang masih menguasai seperti lagu, tifa, tato, ke rumah adat yang tadi sanggar ini supaya generasi muda ini bisa dilatih. Saya lihat kalau cerita di kampung dan cerita tete dong ambil pemuda
Kacilati di Tanjung Mampuri khusus untuk ukir muka perahu. Itu tinggal 1 bulan begitu mereka mulai latih. Kalau bahasa berbahasa Event sa itu latih. Sama dengan di Ambai sampai Event itu yang tadi ada dalam sanggar itu foto-foto yang tahu menyanyi kumpul juga pemuda tadi kasih latih dulu menyanyi Baby Anuai Dokayop. Saya pikir kan sudah makin kalau lagu ini begini Kotoki Tifa begini, kalau lagu ini Kotoki begini, itu kepada pemuda-pemuda. Jadi sampai sekarang ya nih dengan ketua yang baru ini yang mungkin kita ke depan 7 suku ini ada sanggar. Beliau dulu pinggir saya bicara, beliau semuanya langsung permintaannya. Ada sanggar di situ baru latihan. Nah, sampai kepada latihan tato juga. Sehingga tato yang sebenarnya itu kita bisa tunjuk. Karena ini orang-orangnya sudah mulai punah. Kalau sampai semua ini orang sudah bikin tato yang tidak sesuai lagi. Tempatnya juga tidak sesuai lagi. Nah, jadi saya di kampung memang selalu berpikir sampai saya latih sapu cucu, anak-anak untuk berbahasa. Sampai yang kecil yang masih di SD sudah bisa toki tifa, baru-baru di festival ini. Nah, jadi termasuk tato juga. Jadi kita kembali ke ketua bilang tadi kita butuh penataan. Termasuk Sireu kita tata dia sehingga kedepannya itu tempat menatanya di sanggar tadi. Berarti harus ada sanggar nih, ya, mudah-mudahan tahun ini tahun depan ada sanggar dan juga program Dewan Adat Papua yang kita sekarang jalan itu menata struktur marga. Jadi semua berjalan itu bagus. Marga macam marga Waimuri itu berapa orang, kepala marganya siapa, Mambrinya siapa, rubasanya siapa. Dari penataan marga ini kalau pemerintah support Dewan Adat baik, nanti Dewan Adat sudah punya data yang bagus, dengan sendirinya orang Papua di Pulau Yapen atau di Papua sudah kelihatan dengan benar. Betul sekali. Oke pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara obrolan budaya bersama RRI Seru malam ini. Dan sebagai akhir dari jumpa kita malam hari ini, kita akan mendengarkan bersama closing statement dari kedua narasumber kita, dari Kepala Suku Berbai Bapak Penon Waimuri dan juga Ketua Dewan Adat Yapen Bapak William Samanponai. Silakan, siapa dulu nih? Ya, Bapak Penon, silakan. Baik, para pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air, dari ujung timur Pulau Yapen di Tanah Berbai, kita menyampaikan selamat untuk semua dan terima kasih kepada RRI Serui. Semoga siaran ini memang motivasi kita semua untuk mempertahankan budaya jati diri kita sebagai identitas pemberian Tuhan kepada kita, dan budaya ini menjadi berkat untuk orang Papua dan menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan di tanah Papua. Terima kasih. Mahikai Tonganaya. Mahikai. Silakan Bapak. Ya, saya yang pertama bahwa kita hari ini berdialog, mudah-mudahan penggunaan tato sebagai lambang-lambang dalam struktur kehidupan di dalam suku dan dalam bersosialisasi dengan suku-suku lain itu bisa terwujud, di mana lambang-lambang tato itu bisa dipakai secara terbuka di dalam pemerintahan, sehingga ketika nanti kita menerima seorang bupati, seorang dandim, kapolres yang kemudian mau diposisikan secara adat, maka tato yang kita gunakan untuk dia juga sesuai dengan tatanan yang ada. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan dan digunakan secara resmi dalam kehidupan kita, dalam bersosialisasi antara pemerintah dan masyarakat, dan antara masyarakat bersama masyarakat.
itu, dan secara khusus untuk tato, tapi secara umum seluruh budaya kita akan angkat kembali, ditata dan diposisikan sehingga dalam penggunaannya justru memberikan kebanggaan bagi pemiliknya dan kekaguman bagi orang lain, di mana semua harus dapat bertumpu untuk meningkatkan perekonomian, karena budaya yang menghidupkan pemiliknya itu budaya yang lestari. Terima kasih. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikian obrolan budaya bersama RRI Studio malam hari ini, dan semoga apa yang disampaikan lewat obrolan malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, akhirnya topik nilai budaya di balik seni tato suku Berbay Yapen Timur ini semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dan dari RRI Serui, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.